Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management, Ibu Andi Inayah. Perkenalkan nama saya Alicia dengan NIM 241031044 dari kelas SE 24B. Di sini saya akan memaparkan materi dari hasil analisis saya tentang perusahaan Pertamina yang membahas tentang pengadaan, distribusi, dan transportasi yang digunakan oleh Pertamina dari perusahaan Pertamina tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Jadi pengadaan berperan penting dalam memastikan Pertamina memperoleh bahan baku seperti minyak mentah, peralatan, suku cadang, dan jasa penunjang dan harga optimal, kualitas tinggi, serta pengiriman tepat waktu. Jadi pengadaan itu, menurut saya pengadaan itu merupakan proses petersediaan barang. Jadi pengadaan ini yang kayak membeli, kayak dia yang berhubung, dia sebagai jembatan antara supplier dan produksi. Jadi pengadaan itu berfungsi tidak hanya sebagai proses pembelian, tetapi sebagai elemen strategis yang mendukung keunggulan kompetitif perusahaan melalui pengelolaan pemasok, pengendalian biaya, inovasi, manajemen risiko, dan adopsi teknologi. Pengadaan dapat menjadi keuntungan utama yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Jadi perusahaan yang menggunakan pengadaan sebagai fungsi strategis akan memiliki posisi yang lebih unggul dalam kompetisi jangka panjang. Jadi perusahaan yang menggunakan pengadaan pasti lebih berkembang karena bisa dibilang bahan bahan pasoknya, bahan mentahnya itu selalu tersedia karena adanya pengadaan tersebut. Terus adapun penerapan strategi pengadaan Pertamina. Ada 3, yaitu pertama strategi searching. Jadi strategi searching ini merupakan seleksi pemasok berdasarkan kualitas, harga, kapasitas, reliabilitas, dan rekam jejak. Dan mencari pemasok global untuk memperoleh harga kompetitif. Terus strategi yang kedua itu e-procurement atau procurement digital. Jadi Pertamina ini menggunakan sistem informasi procurement yang memungkinkan proses tender, dokumen, dan evaluasi dilakukan secara digital sehingga lebih transparan dan lebih cepat. Terus strategi yang ketiga itu adalah supplier evaluation and performance monitoring. Jadi evaluasi pemasok dilakukan berdasarkan kualitas produk dan jasa, ketetapan waktu pengiriman, kemampuan memenuhi volume permintaan, dan sertifikasi standar atau yang sertifikasinya itu memiliki ISO 90001 dan ISO 14001. Terus adapun kriteria pemilihan pemasok Pertamina. Yang pertama itu dia mengecek bagaimana kualitas dari bahan supplier tersebut. Terus melihat harga saingnya. Terus melihat kapasitas produksinya, sebanyak apa yang bisa diproduksi, terus ketepatan waktu pengirimannya. Jadi Pertamina juga itu mempertimbangkan bagaimana ketepatan waktu pengirimannya, apakah lama apa lambat. Terus sertifikasi teknis. Supplier tersebut memiliki sertifikat yang teknis dan ilegal. Terus yang terakhir itu kinerja masa lalu. Jadi dari pihak Pertamina ini juga melihat supplier dari kinerja masa lalunya, ya, kayak dia yang mengidentifikasi, dari dia mencari tahu eh, bagaimana sih supplier ini pas masih di perusahaan sebelumnya, apakah baik atau tidak, atau ada kendala bagaimana. Lanjut. Hubungan pengadaan, distribusi, dan transportasi. Pengadaan, distribusi, dan transportasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam rantai pasok. Pengadaan memastikan ketersediaan barang, distribusi yang mengatur aliran barang ke pasar, dan
Transportasi menjadi sarana pemindahan barang yang menentukan kecepatan dan biaya. Jadi ketiga ini harus terintegrasi agar perusahaan dapat mencapai efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Terus adapun strategi distribusi. Strategi distribusi yang digunakan oleh Pertamina itu strategi multimoda, yaitu strategi yang menggabungkan, yang mengambilkan mengambil jalur banyak sekaligus, kayak contohnya mengambil jalur laut, jalur darat, dan lain sebagainya. Terus jalur yang diambil itu ada jalur pipa, terus kapal tanker, terus jalur truk tangki, dan terakhir ada rail tank wagon. Ini baru dikembangkan. Mirip lah dengan jalur kereta api gitu. Jadi alasan pemilihan strategi multimoda dari Pertamina ini untuk memberikan fleksibilitas tinggi, mengurangi biaya, meningkatkan kendala distribusi yang terpulu, dan memastikan BBM dapat dicapai daerah terpencil. Selanjutnya, moda transportasi utama dan kelebihan dan kekurangannya. Jadi ada tiga jalur transportasi yang diambil, yaitu yang diambil oleh Pertamina, yaitu ada transportasi laut, darat, dan pipa. Jadi transportasi laut yaitu kapal tanker. Kelebihannya itu kapasitas besar, paling efisien untuk antar pulau, dan biaya per liternya itu rendah. Adapun kekurangannya itu bergantung dengan cuaca, waktu tempuh yang lebih lama. Jadi kalau di laut itu bergantung dengan cuaca. Nanti kayak hujan gimana, hujan dan kencang angin, ataupun waktu petempuhnya itu lebih lama karena eh apa ya? Kan di laut itu kayak lama gitu. Terus transportasi darat atau truk tangki. Kelebihannya itu fleksibel, menjangkau SPBU langsung, dan cocok untuk distribusi lokal. Adapun kekurangannya itu risiko kemacetan, kapasitas terbatas. Terus yang transportasi ketiga itu transportasi pipa. Kelebihannya itu biaya operasi rendah, volume sangat besar, stabil dan aman. Tapi adapun kekurangannya itu biaya instalasi mahal, risiko kebocoran, dan tidak fleksibel. Jadi dari materi-materi yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan, distribusi, transportasi merupakan fungsi kunci yang saling mendukung dalam rantai pasok Pertamina. Pengadaan memastikan ketersediaan barang dan jasa berkualitas dengan harga efisien melalui strategi seperti procurement dan seleksi pemasok yang ketat. Dan distribusi dan transportasi menggunakan strategi multimoda, yaitu jalur pipa, kapal, dan truk untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia secara efektif. Integrasi ketiga fungsi ini membuat operasi Pertamina lebih efisien, stabil, dan mampu menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Jadi bisa dilihat jurnal pendukung dari materi-materi tersebut. Mungkin sekian paparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.